Halo Sobat Millennials, kali ini IDN Times mendapat kesempatan untuk berbincang dengan founder dari Niqab Squad. Di samping saya sudah ada Kak Indah dari... Halo Kak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Iya. Jadi ini kita langsung aja ngobrol soal sebenarnya apa sih itu Niqab Niqab Squad Squad, dan iya. awal dibentuknya itu seperti apa? Niqab Squad, sebenarnya kami adalah komunitas yang sekarang juga menjadi yayasan, yang dimana kami kebanyakan memang para wanita yang menggunakan cadar. Di sini kami berkumpul untuk saling menyemangati dalam hijrah kami mengamalkan sunnah bercadar dan saling menyemangati untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Alasannya dibentuk Niqab Squad ini sebenarnya apa sih? Kak? Alasannya pertama karena waktu itu cadar belum ramai kayak sekarang ya, masih sedikit sekali. Bahkan sekarang pun juga belum banyak banget gitu. Dan kalau orang hijrah sendirian tuh pakai cadar kayak nggak ada temennya tuh kayak berat gitu ya. Jadi akhirnya kami merasa sendiri sampai akhirnya kami mengumpulkan teman-teman dan akhirnya terbentuklah Niqab Squad ini untuk biar sama-sama saling ada menyemangati. Kalau boleh tahu teman-teman dari anggota Niqab Squad ini mereka dari latar belakang apa saja, pekerjaannya atau? Iya, beragam ya. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang profesinya, ada yang dokter, pengacara, ada ASN juga. Ada apalagi ya, ustadzah ya, terus banyak sih macam-macam. Ada kepala sekolah, ada desainer. Jadi kalau seumpama teman-teman di luar sana mau cari tahu nih, aku mau daftar Niqab Squad itu caranya? Itu gampang banget, ada bisa di media sosial kita tuh ada nomor yang bisa dihubungin. Terus di Niqab Squad ini kan alhamdulillah sudah ada di hampir 40 daerah di 3 negara. Mereka bisa search Niqab Squad yang terdekat sama daerahnya dan mereka bisa hubungin di medsosnya, nanti akan dikasih tahu, akan invite ke grup WhatsApp dan nanti mereka bisa bergabung. Oke. Jadi kalau seseorang ingin ikut masuk bergabung menjadi anggota Niqab Squad, kegiatan apa sih Kak sebenarnya yang sering dilakukan oleh teman-teman? Banyak ya gitu kan. Kita selain kita kumpul ada di kajian-kajian majelis ilmu gitu, belajar Quran, belajar hadis, terus kita juga ada berkuda, ada memanah, kita ada workshop wirausaha di mana kita kasih pelatihan tentang keterampilan perempuan gitu. Terus kita ada kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, sedekah makanan, sedekah air. Ada banyak sih. Terakhir aku lihat ada bantuan ke teman-teman di Palu ya? Iya. Betul. Di Palu. Okay. Ke korban bencana karena di Niqab sendiri ada tim medis yang kita kan ada dokter bercadar, ada perawat. Jadi teman-teman yang profesinya beragam di komunitas dipemberdayakan lagi untuk bantu di isu sosial masyarakat dan segala macam. Tadi di depan aku lihat ada ambulan. Iya. Boleh ceritain nggak Kak itu? Boleh. Karena itu tadi Niqab sendiri kan ada tim medisnya gitu dan kita turun ke tempat-tempat bencana dari yang Lombok, Palu, terus yang di mana tuh dulu yang di Banten, terus kita berusaha untuk bantu, terus yang di Makassar waktu ada banjir besar gitu, sampai akhirnya kita pikir kita butuh ambulan ya gitu biar kita bisa ada rutin pengobatan gratis. Karena kan kalau bencana sewaktu-waktu gitu ya nggak rutin, tapi kalau misalnya kita punya ambulan kita bisa bantu orang-orang yang sekitar kita gitu, karena tim dokternya ada, tim medisnya ada. Jadi setiap bulan satu kali, minimal 2 bulan sekali itu kita mengadakan pengobatan gratis, di mana ambulan ini digunakan untuk bawa obat, angkut barang dan transportasi dokter. Kayak terakhir kita di Desa Lewi Bangke di Bogor itu ada ratusan warga yang ikut pengobatan gratis di situ. Ketika teman-teman mau masuk nih ke Niqab Squad, ada syarat atau kayak gimana sih Kak? Iya. Yang jelas dia perempuan, terus dia kebanyakan sih Muslim ya. Ada juga yang nggak Muslim tapi dia mau belajar Islam gitu. Terus tapi biasanya kita Muslim ya gitu, karena biar kita bimbingnya lebih mudah, karena biasanya banyak juga mereka bercadar tapi nggak bercadar pun kita terima ya? Gitu. Banyak yang mereka cuma sudah berhijab, bahkan ada yang belum berhijab juga nggak apa-apa. Selama mereka mau belajar barang agama sama kita nggak apa-apa, dan yang penting perempuan gitu. Karena sempat ada juga yang laki-laki gitu ternyata masuk ke grup cuma buat ngepoin perempuan doang. Ya, gitu. Ya, jadi memang ketika mau jadi member kita lihat ID-nya. Berarti ini dari 2016 betul Kak? Iya. Berarti nggak semua
Nikab Squad itu adalah perempuan-perempuan bercadar, masih ada yang dalam proses belajar. Ada yang nggak berhijab, ada yang pakai belum bercadar. Oke. Dibentuknya dari 2016, struggle dari awal dibentuknya komunitas kakak sendiri tuh? Iya, Masya Allah, maksudnya ujiannya ada aja ya, namanya komunitas, ada yang senang, ada yang nggak senang, kadang dapat fitnah ini, kadang dapat fitnah itu. Cuma karena memang kami itu fokusnya bukan banyak-banyakan member, bukan banyak-banyakan orang, tapi banyak-banyakan manfaat, banyak-banyakan menebar kebaikan, dan Masya Allah sih, alhamdulillah so far so good ya, maksudnya apapun yang omongan-omong gak enak di luar atau fitnah-fitnah apa, insya Allah kita biarin aja, yang penting kita bergerak, kita bareng-bareng. Saat ini anggota dari komunitas sudah berapa? 4.000 sekian, hampir 5.000. Dari setiap cabang negara atau kota? Enggak sih. Enggak juga? Enggak, gitu. Kalau total lihat, kita sebenarnya belum banyak juga, karena perempuan bercadar pun di Indonesia pun sebenarnya belum banyak gitu. Dan di Nikab Squad sendiri hampir mendekati 5.000. Jadi yang aku lihat juga di sosial media, ternyata ada Nikab Squad daerah ini, Nikab Squad negara ini. Itu koordinasi langsung dengan kakak bilang kita mau bentuk komunitas nih gitu. Kalau misalnya ada daerah yang mau apa di daerahnya mau bukan Nikab Squad, misalnya Nikab Squad Bandung misalnya gitu. Iya, mereka ke kita dulu, ke pusat, lalu nanti dari pusat ada hal-hal yang harus kita interview ke mereka biar kita tahu mereka arahnya kemana, mereka serius atau enggak, gimana, terus kita interview, terus kita mintain data-data ID segala macam. Kalau misalnya menurut kami misalnya bisa nih untuk dijadikan pengurus, karena kan nggak semua orang, kadang-kadang cuma karena euforia pengen pas menjalankan nggak bisa gitu, nggak semua orang kan bisa jadi leader dan untuk bantu teman-temannya yang lain gitu. Jadi hal-hal itu pun kita pertimbangkan. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum memang mau buka cabang komunitas yang baru ya kak. Oke, ini mungkin pertanyaannya akan beralih ke agak sedikit serius. Kita tahu sendiri ya, beberapa waktu yang lalu Menteri Agama kita memberi statement mengenai pelarangan penggunaan cadar di lingkungan pemerintahan. Sedangkan tadi kakak juga menyebutkan bahwa teman-teman dari Nikab Squad itu ada yang merupakan pegawai negeri dan dari beragam profesi yang sebenarnya memang akan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat gitu. Sedangkan statementnya Bapak Menteri kan katanya jika di depan umum lah segala macam gitu. Kalau dari kakak sendiri menanggapi isu tersebut tuh kayak gimana ya? Iya, sebenarnya kami yang bercadar sedih ya, walaupun mungkin saya nggak kerja di ASN gitu, cuma saya berusaha berempati dan melihat isu tersebut, ya sedih lah. Misalnya karena bagaimanapun juga kan sebenarnya ini hak kami sebagai warga negara untuk menggunakan atribut keislaman kami gitu, dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi ketika ada isu tersebut, ya sedih, dan saya pikir harusnya ada solusi yang lebih bijak daripada untuk dilarang gitu kan, ya agar mereka bisa tetap bekerja di ASN tapi mereka juga tetap bisa menggunakan cadar, misalnya ya nggak usah taruh di customer service lah misalnya, di bagian apa di belakang yang mungkin nggak ketemu, atau di bagian khusus nanti yang bercadar itu gitu. Saya rasa ada solusi yang lebih bijak, atau misalnya saya berpikiran gini, nggak semua orang tuh, kita punya pilihan kan, benar-benar punya pilihan mau kerja sebagai apa, kayak teman saya ada yang desainer, ada yang dokter, ada yang apa gitu. Dan ketika dia memilih saya menjadi ASN, berarti kan dia tuh cinta negara sekali gitu kan, sampai dia memilih saya menjadi pegawai negeri gitu kan, dia mengabdi dirinya pada negara. Bukankah itu salah satu bentuk bahwa dia tuh nggak radikal, dia cinta Indonesia gitu kan, dia cinta Pancasila. Jadi nggak bisa dikaitin kalau itu nanti takut nanti ternyata yang pakai cadar itu radikal di perkantoran, itu kan nggak bisa juga gitu. Justru mereka memilih jadi ASN tuh justru karena mereka tuh cinta sama negara gitu. Mereka ada pilihan untuk berdagang misalnya apa, tapi mereka milih jadi ASN, dan saya rasa itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ayolah gitu, kasih kebijakan yang lebih baik, win-win solution ya, yang bisa enak sana sini gitu. Tadi kakak menyinggung sedikit tentang bagaimana stigma radikalisme. Iya. Berarti itu sebenarnya menjadi beban nggak sih? Karena ini komunitas yang sebenarnya pengikutnya sudah banyak, teman-teman yang lain mau ikut juga banyak, tapi stigma itu masih ada di Indonesia gitu. Iya, memang berat ya. Misalnya jadi kayak apapun yang kami lakukan, ujung-ujungnya pasti orang nyerangnya ke situ lagi gitu. Cuma ini justru menjadi tantangan buat kami bahwa untuk membuktikan bahwa kami bukan radikalisme, bukan teroris gitu, dan itu hanya kelakuan oknum yang menggunakan pakaian yang sama gitu, dan harusnya masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menilai, nggak bisa menyamaratakan seseorang dari apa yang dia pakai gitu. Dan sebenarnya kalau dari Nikab Squad sendiri mendengar stigma-stigma seperti itu, cara-cara untuk mengcounternya itu gimana sih Kak dari teman-teman?
Salah satunya itu dengan kegiatan sosial tadi okay. itu, kita turun ke masyarakat, kayak yang tadi kita ke desa Lewi Bangka itu kita turun ke masyarakat, kita bikin pengobatan gratis, nanti kita bulan depan mau bikin pasar gratis gitu kan, jadi kayak masih tahu ke orang bahwa kami itu bukan radikal dan kami juga bukan kaum teroris gitu ya, seperti itu. Mau mematahkan stigma itu ya Kak. Kalau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman tuh, donaturnya, alur pendanaannya itu dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Pendanaannya ada dari donatur, selain dari medsos ya, kadang-kadang kita infoin tuh fundraising gitu ya. Fundraising, terus nanti banyaknya sih dari situ ya. Dari donatur atau dari, tapi ada uang kasnya sendiri Kak ketika aku mau menjadi anggota atau enggak, kita nggak ada uang. Oh ya, berarti nggak ada nggak ada tarikan biaya, nggak ada biaya. Paling masih kalau misalnya kita mau ngadain ini yuk, misalnya kita ngadain mengundang ustadz siapa atau misalnya mengundang artis hijrah siapa yuk suruh sharing gitu, terus kita butuh dana kesini patungan yuk, itu baru paling ada gitu. Jadi di event-event tertentu yang mungkin kita patungan untuk acara gitu. Acara, jadi untuk anggota sebenarnya nggak ada pungut biaya, nggak pungut biaya. Ini sedikit sih Kak harapannya tentang stigma radikalisme, adanya pelarangan cadar di lingkungan pemerintahan tuh, kira-kira kalau dari Kakak sendiri? Ya, harapan saya mudah-mudahan dengan adanya isu cadar yang kelihatannya makin merebak, orang-orang jadi mau cari tahu tentang cadar, bahwa cadar itu sebenarnya memang syariat dalam Islam, bahkan semua istri-istri Rasulullah SAW semuanya pakai cadar gitu, dan ini jumhur ulama menghukumi sunnah, bahkan ada yang bilang wajib gitu. Sebenarnya ini jadi nggak bisa dikaitkan paten bahwa yang menggunakan cadar itu pasti radikal, pasti teroris, itu nggak bisa, itu hanya oknum. Dan mudah-mudahan orang makin mau menggali lagi tentang apa yang kami pakai ini, sehingga nggak dengan mudah menjudge gitu hanya karena oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan harapan saya kami semakin diterima, semakin dimudahkan gitu. Dan untuk harapan saya kepada yang bercadar sendiri pun harus bisa lebih ramah sama masyarakat, harus bisa menunjukkan sebagai duta Islam yang baik gitu, yang memang yang bikin orang nggak curiga, yang nggak bikin orang merasa terancam ketika melihat gitu. Kadang-kadang juga ada yang pakai cadar tapi dia jutek banget jadi, misalnya atau jadi dia nggak mau sosialisasi apa gitu kan, itu juga saya harap sebagai Nikobi harus bisa menjadi seorang duta Islam yang bisa lebih merepresentasikan kalau sebenarnya sebenarnya Nikobi itu tidak seperti itu. Sudah sih sebenarnya itu aja Kak. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk teman-teman lainnya saksikan live stream dan juga wawancara khusus untuk IDN di YouTube channel IDN Times. Sampai jumpa.